Nah, itu jadi tadi kita flashback lagi sedikit ya tentang kuliah kita di pertemuan kedua ya, di pertemuan kedua. Oh, sekarang nggak ada suara. Oh iya, soalnya tadi saya berhenti. Oke. Udah ya, udah kedengeran ya. Oke, siap. Nah, udah mulai ada respon nih. Tadi kirain nggak ada yang dengerin. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-temannya. Jadi kalau untuk skema penduduk di suatu negara ya, nah, memang nanti yang harus teman-teman pahami ya itu ada dua ya, ada dua jenis. Yaitu ada apa? Ada dua kriteria. Yang pertama warga negara ya, yang kedua orang asing ya. Nah, yang untuk warga negara ya, untuk warga negara itu mana tadi ya? Sorry. Nah, untuk warga negara dulu ya. Yang harus kita pahami di sini memang nanti ada konflik ya, seperti yang sebelumnya kita pahami, yaitu bisa jadi ya seorang warga negara ya kan memiliki ya dua kewarganegaraan karena adanya sistem ya apa namanya sistem pengakuan kewarganegaraan yang berbeda ya. Itu kemarin sudah kita sampaikan dan itu akan menimbulkan konflik ya. Konfliknya dalam bentuk apa ya? Ini ya. Dalam bentuk yang namanya dual nationality atau multiple nationality ya. Dan ini nanti kaitannya ya bisa jadi dengan hukum perpajakan misalnya ya, atau bisa juga nanti dengan hukum waris ya, bisa juga kaitannya dua keluarga ya, bisa juga dengan jenis hukum publik yang lain ya, konflik-konflik seperti ini ya, misalnya pengakuan, misalnya contoh yang apa yang cukup kita ketahuin ya, dulu misalnya ada seorang menteri kan, ada seorang menteri yang dia itu ternyata dua kewarganegaraan ya. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan permasalahan ya karena di undang-undang ya, undang dasar kalau misalnya ya, undang dasar atau undang-undang kementerian gitu ya, menyatakan bahwa pejabat setingkat menteri itu harus warga negara ya, harus warga negara Indonesia. Sedangkan kalau dia memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia kan hanya menganut satu ke warga negara. Nah, itu sempat dulu menjadi permasalahan hukum ya kaitannya dengan dua kewarganegaraan. Dan permasalahan yang saya ketahui juga masalah nanti di perpajakan tentunya ya, karena kalau seorang itu dua kewarganegaraan ya atau lebih, kemungkinan nanti pemajakannya juga bisa ada dua ya. Pemajakannya bisa ada dua. Artinya dia menjadi subjek pajak ya atau wajib pajak di dua negara ya, yaitu negara apa ya karena ada dua kewarganegaraan, bahkan bisa lebih ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian wilayah ya. Nah, ini wilayah kemarin yang ingin saya tekankan, ini sangat penting sekali ya untuk wilayah. Mengapa sangat penting? Karena ini kaitannya nanti dengan lokus ya, lokus delikti kalau kita sebagai penegak hukum ya, penegak hukum kaitan dengan lokus delikti ya. Karena lokus delikti ini ya, lokus delikti ya akan sangat mempengaruhi yurisdiksi ya. Yurisdiksi ya. Lokus delikti ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan secara panjang lebar ya kalau teman-teman menyimak bagaimana terutama ketika kita berada di wilayah perairan ya atau wilayah laut, karena di situ nanti berbeda ya kewenangan ataupun yurisdiksi ya tiap-tiap lapisan ataupun zona wilayah laut ya. Jadi semakin menjauh ya ke arah menjauh
ya meninggalkan daratan, ya maka dapat kita simpulkan sebenarnya di situ semakin berkurang ya kekuatan ataupun kedaulatan negara ya untuk melakukan penegakan hukum ya. Itu ya teman-teman ya. Itu kalau di darat ya. Kalau di laut ya. Beda dengan darat. Kalau darat kan jelas ya. Batas-batasnya jelas, biasanya dalam bentuk kapal batas gitu ya, baik itu batas buatan maupun batas alam ya. Nah, untuk wilayah udara ya, kedaulatannya memang di sini sangat ketat sekali ya, bahkan sangat rigid ya, sangat ketat ataupun sangat strict ya, dapat saya katakan sangat strict ya. Bahkan lebih strict ya, lebih berdaulat di wilayah udara ini ketimbang di wilayah laut ya. Contohnya gimana? Ya. Saya kasih contoh gini ya, misalnya kalau di wilayah laut ya itu masih dimungkinkan kapal-kapal asing melintas ya secara damai ya. Yang disebut dengan hak lintas damai ya, hak lintas laut damai ya. Jadi teman-teman ini pahamin ya yang ikut kuliah ini. Jadi kalau di laut ya negara harus menjamin yang namanya hak lintas ya damai ya, hak lintas damai ya. Hak lintas damai ini dijamin di dalam UNCLOS ya, di dalam UNCLOS. Hak lintas damai ya. Atau disebut juga convenient passage ya, convenient passage kalau tidak salah ya. Hak lintas damai, convenient passage. Nah, ini harus dijamin, artinya kapal asing yang memang dia harus melintas wilayah Indonesia karena memang jalurnya harus melewati Indonesia, dia tidak boleh dihentikan ya, tidak boleh diganggu ya, harus dijamin kebebasannya untuk melintas ya. Disebut sebagai freedom of navigation ya, freedom of navigation. Freedom of navigation ya, hak lintas damai atau innocent passage ya. Bukan convenient, sorry ya, innocent ya. Innocent passage. Nah, ini dicatat ya. Innocent passage. Ini ada di wilayah laut ya. Nah, tapi ini tidak dikenal di wilayah udara. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat ya. Ini tidak dikenal di wilayah udara ya. Untuk wilayah udara artinya pesawat ya, kapal udara ya, pesawat itu tidak dikenal hak lintas damai ya. Makanya pelanggaran wilayah udara itu sangat berbahaya ya. Kalau teman-teman lihat misalnya peristiwa ya jatuhnya pesawat udara karena ditembak oleh negara ya. Tapi tidak di Indonesia ya. Kalau Indonesia kan karena negara yang beradab ya, sangat menjunjung tinggi perdamaian. Misalnya kejadian ya yang baru-baru ini di Turki ya, Turki. Ya, tapi itu memang ada unsur politiknya ya teman-teman ya. Turki menembak jatuh ya pesawat tempur Rusia ya. Rusia juga tidak punya tidak punya adab juga gitu kan. Pesawat tempur lewat di negara ya Turki ya yang kuat ya, negaranya kan kuat juga ya. Istilahnya punya power juga ya. Kalau dia lewat di Indonesia mungkin Indonesia ya mikir-mikir dulu ya. Tapi ini lewat di Turki ditembak jatuh ya kan. Untung nggak sampai perang ya, tapi sempat akhirnya timbul tegangan. Ya, sebelumnya juga banyak ya kita dengar ya. Di Indonesia pun banyak sebenarnya pelanggaran wilayah batas udara ya, dan itu kan menimbulkan ketegangan ya, Misalnya ya Malaysia tuh yang beberapa kali sering ya di wilayah-wilayah perbatasan ya pesawatnya lewat gitu aja kan, belum ada perizin. Jadi kalau untuk di udara ya ini harus ada izin ya. Hak lintas damai ini izin. Kalau untuk di laut sebenarnya menurut UNCLOS tidak perlu izin ya. Jadi ini menurut UNCLOS, tapi ini perlu teman-teman catat. Nah, pada prakteknya tetap perlu izin ya, tetap perlu izin. Kenapa? Izin ini sebenarnya hanya pemberitahuan ya, pemberitahuan. Biasanya nakoda memberitahukan ya. Nanti tujuannya agar bisa dipandu ya, bisa dipandu, diarahkan ke jalur yang benar ya, jangan sampai dia lewat Indonesia kapal laut itu
akhirnya masuk ke tempat-tempat yang berbahaya ya. Misalnya ke perairan-perairan yang dangkal yang bisa mengakibatkan curam karam ya, atau tabrakan ya, bertabrakan dengan kapal-kapal yang lalu lalang. Makanya tetap pada prakteknya walaupun UNCLOS tidak memperbolehkan adanya perizinan ya, tapi tetap pada prakteknya yang lewat Indonesia ya, dia pasti memberikan minimal notival ya, pemberitahuan. Nah, untuk udara ya, untuk wilayah udara ini memang wajib ada izin ya. Izinnya itu minimal ya dari perhubungan tentunya ya. Izin perhubungan ya, Kementerian Perhubungan. Kemudian juga dari ya Kementerian Pertahanan ya, Kementerian Pertahanan, misalnya kaitannya dengan kapal-kapal yang pesawat tempur yang akan lewat ya. Kemudian juga Kementerian Luar Negeri ya, Kementerian Luar Negeri, ada 3 izin lah sepengetahuan saya. Nanti teman-teman bisa lihat ya di undang-undang tentang penerbangan, tentunya tentang penerbangan. Nah itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini memang untuk wilayah udara berlaku yang namanya asas usque et colum ya. Di mana kewenangan ataupun sovereignty ataupun kedaulatan negara itu sampai tidak terbatas ya. Tapi ya lagi kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau teman-teman menyimak, pada faktanya ya asas usque et colum ini tidak berlaku secara efektif. Mengapa? Karena jangkauan negara untuk mempertahankan kedaulatannya sampai tinggi tak terbatas itu jarang sekali ya. Jarang sekali. Bahkan mungkin hanya beberapa negara saja yang sanggup mencapai wilayah di luar angkasa. Dan ketika dia mencapai luar angkasa, dia pun akhirnya tidak perlu izin gitu kan. Misalnya ada pesawat luar angkasa yang mengorbit ya, ataupun lewat ya kan. Indonesia kan banyak mungkin Indonesia tidak menjangkau ya. Tidak menjangkau dan juga tidak berkepentingan ya, akhirnya memang pada secara praktek ya asas usque et colum ini ya, kedaulatan yang tinggi tak terbatas ini tidak berlaku secara efektif. Itu ya teman-teman ya. Ini tambahan aja. Kita flashback lagi. Temuan kedua, wilayah laut ya. Wilayah laut tadi udah saya jelaskan ya, ada lapisan-lapisan yang itu sangat penting sekali untuk teman-teman pahamin ya, konsekuensi hukum ya, pilihan-pilihan hukum di tiap lapisan laut ya, mulai dari lapisan laut terdekat ya sampai dengan lapisan laut terjauh, bahkan sampai lapisan laut yang namanya laut internasional ya. Di situ pun ternyata ada hukumnya ya. Di laut internasional yang tidak dimiliki oleh satu negara pun di situ ada hukumnya. Apa hukumnya? Hukum internasional ya. Hukum internasional yang berlaku di laut internasional, misalnya adanya kewajiban ya negara-negara ataupun kapal-kapal yang melewati wilayah internasional untuk mempertahankan ya kelestarian sumber daya alam di wilayah laut internasional ya. Kemudian juga bahkan ya diperbolehkan melakukan eksplorasi ya, diperbolehkan melakukan eksploitasi ya, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut internasional ya, tapi dengan syarat membayar royalti ya, membayar royalti kepada yang namanya Badan Otorita Laut Internasional ya. Nanti dananya itu akan digunakan ya untuk ya perlindungan ya, perlindungan konservasi ya sumber daya alam yang ada di laut internasional. Itu ya teman-teman yang perlu paham ya. Jadi bukan berarti laut internasional tidak ada hukum, ada ya. Yaitu hukum internasional ya. Berikutnya pemerintahan sih saya kira ini bisa dibaca aja ya. Kedaulatan ya. Kemudian teori-teori kedaulatan nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Dan yang berikutnya yang terakhir yaitu sanggup melakukan hubungan dengan negara lain dalam bidang-bidang di dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan ya. Nah, itu untuk pertemuan yang kemarin ya, kita flashback sedikit. Sekarang
Nah, di pertemuan ketiga ya kita akan kembali dalami masalah negara ya. Yang pertama ya harus kita clearkan dulu ya, harus kita bedakan gitu ya. Atau harus bisa kita definisikan ya metode analisis ya. Metode analisis yang digunakan dalam ilmu negara ini di dalam memandang suatu negara ya, itu ya teman-teman ya. Jadi dapat saya sampaikan ya, kita menggunakan ya pemikirannya Jelinek ya, karena dia sebagai bapak ilmu negara ya. Bapak ilmu negara yang pertama kali gitu ya merumuskan ilmu negara ini sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri ya, dan diakui ya dalam khasanah ilmu pengetahuan. Nah, metode analisis yang digunakan oleh Jelinek ya di dalam bukunya ya Algemeen Staatslehre ya, di situ disampaikan ya bahwa memandang negara itu sebagai satu kebulatan yang utuh ya, sebagai satu kebulatan yang utuh. Ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya dalam hal ini ya seolah-olah kita menempatkan diri kita di luar negara tersebut ya. Kita menempatkan diri kita di luar negara tersebut ya. Nah, sehingga ya dengan cara pandang atau metode analisis yang seperti itu ya teman-teman, diharapkan nanti kita bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Misalnya apakah sifat hakikat negara ya. Bagaimana ya kita dapat membenarkan sebuah negara ya. Bagaimana kita dapat membenarkan sebuah negara. Ya. Maksudnya apa? Justifikasinya apa gitu ya? Pembenaran sebuah negara itu apa ya? Yang berikutnya adalah apa tujuan terjadinya negara. Kemudian bagaimana terjadinya sebuah negara ya? Bagaimana sejarah negara, dan terakhir penggolongan sejarah negara menurut tipe negara. Nah, mungkin dalam pertemuan ketiga ini kita nanti sampai sini aja ya. Sampai sini ya. Ini nanti besok di pertemuan keempat lah ya. Ini di pertemuan keempat ya. Ini sekarang ya. Pertemuan ketiga, yang ini di pertemuan keempat ya. Sampai tujuan ya. Mudah-mudahan kita selesaikan ya. Sampai di tujuan negara. Ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan melihat negara itu ya, yang pertama kali tentunya nanti ya, karena kita melihat negara sebagai satu kebulatan yang utuh ya, maka kita dapat pula ya melakukan peninjauan ya terhadap negara itu berdasarkan struktur negara ya. Artinya apa? Artinya kita akan mempelajari komponen-komponen negara ya, komponen-komponen yang membentuk organisasi negara. Itu salah satu juga nanti bahasan pokok di dalam ilmu negara ya, yaitu komponen-komponen ya atau struktur ya negara ya. Struktur negara yang akan kita bahas. Teman-teman ya. Kemudian apa sih komponen-komponen yang dimaksud dengan struktur negara itu? Dan apa yang akan kita tinjau dari struktur negara ya dalam masalah ini? Yang dapat kita kemukakan adalah pertama, di dalam kita memandang struktur negara, kita lihat dulu bagaimana bentuknya ya. Bagaimana bentuknya.
Kemudian kita lihat juga susunannya ya, susunannya. Kita lihat juga apa susunannya ya. Kemudian kita lihat juga unsur-unsurnya ya. Unsur-unsurnya sebenarnya tadi sudah kita bahas ya, unsur-unsurnya. Kedaulatannya seperti apa, konstitusinya seperti apa, alat-alat perlengkapannya, kemudian sistem lembaga ya, badan-badan perwakilan dan fungsi-fungsi bagiannya seperti apa. Itulah yang akan kita harus bisa kemukakan ya, bisa deskripsikan ya di dalam kuliah ilmu negara ini ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya ya. Ini pertanyaan mendasar sekali ya. Apakah sifat dan hakikat sebuah negara ya? Apakah sifat dan hakikat sebuah negara? Apakah sebenarnya negara itu ya? Nah, ini pertanyaan yang ya sangat penting sekali ya. Dan kita harus bisa menjawabnya ya dengan jawaban yang apa namanya? Yang bermutu lah gitu ya. Jawaban yang bermutu. Jadi jawaban yang bermutu artinya sesuai dengan ya ilmu negara yang kita pelajari ya. Jadi di dalam menjawab pertanyaan ini yang pertama ya kita jawab dulu ya. Kita tinjau dulu dari segi historis ya, dari segi sejarah ya, untuk lebih kita bisa ya memahami ya, mendalami ya maksud atau hakikat suatu negara ya teman-teman. Nah, jadi secara historis dulu ya, agar kita nanti bisa merumuskan sifat dan hakikat negara itu ya. Pertama kali ya kita lihat di sini memang dimulai dari ya di dalam khasanah ilmu negara ini ya, definisi yang dapat dicatat ya, yang atau dapat diketengahkan ya di dalam ilmu negara adalah definisi yang dimulai daripada zaman Yunani ya, di zaman Yunani. Nah, pada zaman Yunani itu negara ya disebut juga sebagai polis ya. Polis itu sebenarnya ya dari kacamata sekarang artinya adalah negara kota sebenarnya, negara sebesar kota ya, atau city state ya, city state. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian negara kota atau city state ini ya pada saat itu memiliki ciri khas yang cukup maju sebenarnya ya. Cukup maju ya. Bahkan di masa-masa sesudah itu mengalami kemunduran kalau kita lihat ya, karena di masa Yunani ya yang sekitar ratusan tahun sebelum Masehi ya, 2.500 tahun yang lalu ya, atau 3.000 tahun yang lalu sudah ada yang namanya demokrasi ya, demokrasi langsung ya. Bahkan di sini sudah timbul pengertian politik ya, berasal dari kata polis tadi ya, polis ya, atau politea ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian ya di abad pertengahan ya, artinya di sekitar tahun seribuan lah, 1000 sampai 1500 ya, di abad pertengahan. Di sini kita lihat ya bahwa negara ini pada saat itu ya minimal dapat kita identifikasi ya berdasarkan tiga organisasi kemasyarakatan ya. Jadi ada 3 organisasi kemasyarakatan ya, atau ormas lah gitu ya pada saat itu yang berciri khas sebagai civitas terrena, yang disebut sebagai civitas terrena ya, atau keduniawian ya. Kemudian juga ada yang namanya civitas dei ya, organisasi keagamaan, dan civitas akademika ya, atau organisasi
ilmiah. Jadi di abad pertengahan ya. Nah, jadi di situ ya sudah muncul ya pengelompokan masyarakat ya, organisasi masyarakat ya dalam kaitannya ya dengan bidang-bidang yang tiga ini ya, yaitu dia di dalam keduniawian ya. Misalnya di dalam keduniawian ini ya misalnya adanya kerajaan ya, raja di situ memimpin ya sebagai apa namanya pemimpin di bidang pemerintahan ya, tapi juga ada sivitas keagamaan ya, misalnya pada saat itu ya kepemimpinan yang di ya di apa namanya cetuskan atau dicetuskan ya terjadinya pengelompokan masyarakat ya karena adanya unsur agama ya. Ya misalnya ya di masa kekhalifahan Islam ya kan, di situ kan unsur agama ya, unsur agama. Mungkin juga di Eropa juga kita mengenal ya apa namanya kekuasaan gereja ya pada saat di abad pertengahan, karena di situ ada unsur ya agama yang sangat kental sekali ya di abad pertengahan. Dan juga ada yang bersifat ilmiah juga sudah ada ya di masa-masa abad pertengahan. Artinya mulai ada ya sivitas-sivitas akademika ya, misalnya universitas-universitas ya atau kelompok-kelompok ilmuwan ya, saintis ya atau para sarjana ya yang mereka kemudian berkumpul ya membentuk sebuah organisasi ya, membentuk sebuah apa namanya pemikiran ya. Nah, ini juga sudah ada ya, tapi pada saat itu tentunya belum disebut sebagai negara. Yang bisa disebut sebagai negara ya ini ya sivitas keduniawian ini atau sivitas keagamaan itu ya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya justru kita melihat di sini adalah munculnya ya imperium-imperium ya, dinasti-dinasti yang menonjolkan kediktatoran, sehingga muncul ya ungkapan ya le tat chesmoa ya, le tat chesmoa, ini bahasa Prancis ya, karena memang ini dikeluarkan oleh seorang kaisar ya, seorang kaisar Prancis ya, orang kaisar ya, yaitu raja atau kaisar atau raja ya, Raja Louis ya, kalau ya Raja Louis 14 di Prancis ya, yang artinya adalah negara adalah saya ya, negara adalah saya. Nah, di sini mendeskripsikan ataupun menonjolkan gitu ya aspek kekuasaan terhadap negara ya, sehingga muncul ungkapan ini. Ya, kemudian secara historis juga ya kita melihat ya kaitannya dengan apa tadi definisi ataupun hakikat negara ya, teman-teman. Di sini kita lihat ya secara historis dijumpai pandangan bahwa sifat hakikat negara adalah suatu ikatan ya ataupun status tertentu ya, state. Yaitu status bernegara sebagai lawan dari status belum bernegara. Makanya nanti kita lihat ya, ada yang namanya status naturalis, dan ya lawan dari status naturalis ini adalah status sivilis ya. Status naturalis ini artinya ya masih berstatus hukum rimba ya, masih berstatus hukum rimba. Jadi ada hukum tapi hukumnya belum berupa hukum yang ya hukum yang menjamin hak-hak asasi warga negara, tapi statusnya adalah hukum rimba ya, makanya disebut sebagai status naturalis itu ya, teman-teman ya. Nah, itulah secara aspek historis dari sifat dan hakikat negara ya. Ini saya rasa menarik sebenarnya ya, karena kita akan melihat secara historis
dari aspek negara. Nah, berikutnya tadi ya, mana sih? Tadi sudah kita lihat ya bahwa secara historis ya kalau kita ditanya apa sih hakikat negara itu ternyata bermacam-macam ya. Secara historis tadi negara itu bisa diartikan sebagai sebuah negara kota di masa Yunani ya, kemudian di abad pertengahan bisa juga kelompok ya masyarakat yang berciri khas apa tadi keduniawian ya atau juga berciri khas keagamaan ya. Bahkan negara juga ada yang disebut sebagai status naturalis ya atau kondisi di mana ya di situ sebenarnya belum ada hukum ya. Yang ada adalah hukum rimba. Nah, pada saat-saat kondisi seperti itu ya tentunya kita ya mengalami kesulitan untuk mendefinisikan negara ya. Maka di sini kita lihat ya bahwa negara ini ya ditinjau dari segi sosiologis dan yuridis ya. Nah, yang pertama dari segi ilmu sosiologis dulu ya. Dari segi ilmu sosiologis dulu. Misalnya di sini melihat bahwa ya dari segi ilmu sosiologis ya, sebelum nanti kita ke yuridis, melihat negara ini sebagai ikatan suatu bangsa ya. Jadi ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya apakah hakikat atau pengertian ya suatu bangsa dalam ya segi yuridis, dalam segi sosiologis ya dikatakan sebagai ikatan suatu bangsa ya atau sebagai suatu organisasi kekuasaan ya atau juga organisasi kewibawaan. Jadi itu ya pengertiannya. Nah, kemudian apakah sifat hakikat dari negara itu? Ya, jadi kesimpulannya dari tadi penjabaran kita secara historis ya, mulai dari zaman Yunani, zaman pertengahan ya munculnya ya berbagai pengelompokan masyarakat dengan karakteristik yang berbeda-beda ya. Di sini dapat kita simpulkan ya sebuah jawaban ya untuk menjawab pertanyaan ini. Sifat hakikat negara adalah ya dapat diasumsikan ya sebagai organisasi jabatan ya, organisasi jabatan amten organisasi ya, amten or organisasi atau organisasi jabatan ya, struktur organisasi jabatan. Jadi ini merupakan jawaban pamungkas lah gitu ya, penutup ya dari sekian uraian yang panjang ya dari segi teori, dari segi historis, dari segi sosiologis dan dari segi yuridis ya. Dari segi historis dan sosiologis, yuridis belum ya. Nah, ini baru sekarang kita masuk ke segi yuridisnya. Nah, kalau dari segi yuridis tentunya kita melihat dari pandangan teori-teori hukum ya, karena yuridis ini kan identik dengan hukum ya. Maksudnya yuridis itu apa? Hukum ya. Nah, minimal kita dapati di sini ya ada 3 lah ya. Ada 1 ya, 2, 3 pandangan ya. Pandangan yuridis ya terhadap hakikat negara. Yang pertama ya teman-teman, di sini memandang bahwa ya negara itu sebagai ya kepemilikan perdata ya. Negara itu sebagai kepemilikan perdata. Di sini menahirkan yang disebut dengan teori patrimonial ya, teori patrimonial ya atau teori feodal ya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam teori yuridis pertama ini ya hubungan ya negara dengan masyarakatnya ya atau hubungan penguasa dengan masyarakat seperti hak milik perdata. Artinya yang memiliki negara ini ya berdasarkan teori patrimonial atau teori feodal ini ya memandang negara itu ya dimiliki oleh para ya kaum feodal ya atau patrimonial atau para penguasa dan hubungannya dengan rakyat ya di situ adalah hubungan seperti ya
jual beli, sewa menyewa ataupun pinjam meminjam tanah. Ya. Atau pinjam meminjam tanah dengan hak dan kewajiban kenegaraan. Makanya ini nanti akan menghasilkan ya model-model negara yang bersifat feodal ya atau bersifat kerajaan ya, feodal, patrimonial. Nah, ini berangkat dari teori yuridis yang pertama, yaitu ya teman-teman yang harus pahamin ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Hanya apa aja boleh lah ya. Daripada sepi ini. Berikutnya teori yuridis yang kedua ya teman-teman, yaitu memandang ya negara itu ya, memandang hakikat negara ya. Memandang hakikat negara ya sebagai suatu perjanjian timbal balik antara dua pihak. Jadi ini menggunakan teori hukum perdata ya. Yang tadi juga hukum perdata ya. Yang pertama tapi hukum perdata dalam hal hak milik ya, hak milik ya. Dengan ini bukan hak milik tapi teori perjanjian ya. Kalau kita lihat di KUH ya, BW ya, Burgerlijk Wetboek ya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kita lihat bahwa hukum perjanjian itu ada di mana? Di buku 3 ya. Nah, ini teman-teman harus hafal ya, minimal hukum perdata itu tahu ada 4 buku ya. Buku 1 ya tentang orang ya. Buku 1 tentang apa? Oh, orang ya atau person ya. Buku 2 ya tentang benda ya. Tentang benda, buku 3 tentang perikatan ya. Buku berapa terakhir? Buku 4 ya. Buku 4 itu tentang apa? Tentang hukum acara ya. Tentang bukti ya. Dan daluarsa ya. Jadi buku 4 ini tentang bukti dan daluarsa ya. Jadi ini lebih ke hukum acara di buku 4 ini ya. Hukum acara. Nah, ini harus teman-teman ingat ya. Nah, untuk kaitannya dengan pandangan yuridis terhadap negara, jadi teori kedua ini menggunakan ini ya, buku 3 sebenarnya ya. Yaitu teori hukum perdata yang namanya ya perjanjian timbal balik ya, yang tujuannya sama ya. Jadi ada dua pihak, dalam hal ini adalah pihak pertama dan pihak kedua ya. Pihak pertama dan keduanya itu bisa sama-sama masyarakat ya, artinya kalau apa namanya masyarakat banyak ya mengadakan perjanjian bersama-sama ya. Bisa juga antara penguasa dengan masyarakat ya. Sehingga menimbulkan teori perjanjian kemasyarakatan yang bersifat hukum tata negara. Misalnya teori Rousseau ya. Jadi ini ya ditulis oleh Rousseau ya di dalam bukunya ya kan, yang mencetuskan teori bahwa negara itu ya, hakikat dari negara merupakan perjanjian timbal balik ya antar masyarakat ya. Kemudian menghasilkan aturan-aturan hukum ya, sehingga terbentuklah seperangkat hukum dasar ya, sehingga mencetuskan teori ketiga. Di sini sifat hakikat negara adalah penjelmaan dari tata hukum nasional. Jadi kalau kita lihat ini merupakan perkembangan teori sebenarnya. Mungkin yang pertama kali ini di awal-awal ya masih menggunakan teori yuridis pertama, kemudian berkembang teori yuridis kedua, dan terakhir teori yuridis ketiga yang mengatakan bahwa negara hakikatnya adalah penjelmaan dari tata hukum nasional ya. Saya kira itu ya teman-teman mengenai sifat hakikat negara ya. Jadi bisa teman-teman jawab, bisa teman-teman definisikan ketika ditanya apa sih hakikat dari negara itu, ya bisa kita jawab secara historis ya, kemudian secara sosiologis ya, dan yang ketiga adalah secara yuridis. Secara historis itu bermacam-macam ya. Misalnya di zaman Yunani kuno ya berbeda ya hakikat negara itu ya dengan di zaman abad pertengahan ya. Dan juga berbeda tentunya dengan di zaman modern ya. Nah, secara sosiologis ya negara itu adalah sebuah organisasi jabatan ya, jabatan ya. Apa tadi
namanya organisasi jabatan ini ya, amten organisati ya. Jadi sifat negara tidak lain adalah organisasi jabatan, mengasumsikan ya negara itu sebagai jabatan ya untuk fungsi ya fungsi-fungsi negara ya. Nah, sedangkan dalam segi hukum ya, pandangan dalam segi yuridis kita mengenal adanya tiga pandangan ini ya, yaitu memandang sebagai kepemilikan perdata ya, hubungan hukum ya antara negara dengan masyarakatnya ya atau dengan rakyatnya ya, dan yang kedua memandang ya negara dengan rakyat itu sebagai hubungan perjanjian timbal balik ya, menggunakan teori hukum perikatan perdata ya. Yang ketiga memandang sebagai penjelmaan tata hukum nasional. Itu ya teman-teman ya. Yang nanti harus bisa teman-teman jawab ya ketika ditanya hakikat sebuah negara ya. Berikutnya ya, apakah yang menjadi dasar hukum dari adanya negara ya? Nah ini yang pertanyaan ini ya selalu mengusik ahli-ahli negara ya, baik dalam teori maupun dalam praktek ya. Jadi ini mengusik ya para ahli negara ya. Mengapa ya harus ada negara? Bagaimana kita dapat membenarkan adanya suatu organisasi negara? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya dapat kita temukan ya di dalam ilmu negara ini yang minimal ada dua ya. Minimal ada dua teori ya. Ada dua ya. Ada dua teori ya yang dapat menjawab ya atau dapat menjelaskan ya pembenaran adanya negara. Yang pertama ya, teori pertama ini disebut dengan teori teokrasi ya, disebut dengan teori teokrasi ya, di mana teori teokrasi ini ya membenarkan ya, menjustifikasi ya adanya negara ya, menjustifikasi adanya negara karena adanya ya mendasarkan pembenarannya kepada ya kewenangan yang diperoleh dari Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini kata kuncinya adalah kewenangan ya negara diperoleh dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini negara yang menggunakan teori teokrasi ya, menggunakan teori teokrasi. Dan ini masih ada ya. Jadi sejak zaman dahulu tentunya ya, negara-negara agama kita juga melihat misalnya ya di dalam khasanah dunia Islam misalnya ya, adanya kekhalifahan ya di zaman abad pertengahan di Eropa juga kita melihat adanya juga kekuasaan ya dari gereja gitu ya. Nah ini merupakan wujud dari teori teokrasi, bahkan sampai sekarang pun ya di masa sekarang kita masih menjumpai gitu ya, artinya negara yang mendasarkan kewenangannya ya dengan menggunakan pembenaran dari Tuhan yang Maha Esa ya. Berikutnya ya kelompok yang kedua ini di sini menyatakan bahwa membenarkan ya atau menjustifikasi adanya negara ya, timbulnya negara karena memang ada kekuasaan ya, ada kekuasaannya ya, ada power ya. Ada kekuasaan ya, kekuatan yang memerintah negara. Ya. Apa itu ya kekuasaan yang dimaksud dengan kekuasaan? Di sini kekuasaan tersebut ya bisa bersumber pada kekuatan ya atau power ya. Jadi ada minimal ya ada 3 power ya. Pertama finansial ya. Finansial ya. Bisa juga kekuatan dalam arti materi ya. Ya kan?
Nah, bisa juga kekuatan dalam pengertian rohani ya. Jadi ini tiga hal ini ya menjadikan pembenaran ya, pembenaran adanya negara ya, kewenangan negara ya dihubungkan dengan adanya kekuatan, baik itu kekuatan finansial ya, kekuatan materi maupun kekuatan rohani ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa setelah kita tadi memiliki minimal dua teori ya, teori teokrasi dan teori kekuasaan. Nah, ada lagi yang menghubungkannya dengan ya pandangan hukum ya. Nah, karena kita kembali ke yuridis ya, atau hukum ya, yuridis. Nah, teori-teori pembenaran dalam yuridis ya tadi kan kaitannya dengan sifat dan hakikat negara juga ya. Minimal kita melihat di sini ada tiga lah ya, ada tiga teori yang dapat menjawab secara yuridis ya pembenaran adanya negara. Yang pertama adalah teori pacta sunt servanda ya, pacta sunt servanda. Karena tadi ya mengasumsikan ya atau memandang negara itu ya timbul ya ada karena adanya perjanjian dua pihak yang harus dihormati, sehingga menggunakan di sini asas pacta sunt servanda. Nah, selain itu ya juga ada yang namanya ya menggunakan ya pandangan hukum yang namanya hukum kepemilikan ya. Jadi memandang ya bahwa negara itu, sifat hakikat negara itu bersumber pada kepemilikan tanah ya, raja, penguasa ya. Mereka kaum feodal itu dianggap sebagai para pemilik tanah ya. Maka adanya negara dibenarkan karena adanya sertifikat ya. Jadi mereka para pemilik sertifikat ya. Kemudian memberikan hak-hak sebagian dari hak atas tanah itu dan memberikannya hak penguasaannya pada orang-orang yang ada di atas tanah tersebut. Dan maka di sini nanti pada perkembangannya melahirkan yang namanya feodalisme dan perbudakan ya. Nah, berikutnya pandangan yuridis yang ketiga ya, mendasarkan pada hakikat negara ya adalah sebagai ya suatu apa di sini perjanjian dengan maksud satu tujuan ya, atau perjanjian kemasyarakatan ya. Ini hampir sama lah dengan teori yang pertama ini ya. Intinya adalah perjanjian, cuma yang pertama ini yang teori ini perjanjian dualistis itu dua pihak, sedangkan teori yang ketiga ini perjanjian yang sifatnya kemasyarakatan ya. Nah, ya artinya diperjanjikan bahwa tujuannya adalah membentuk negara. Itu ya kira-kira ya teman-teman. Baik, jadi untuk apa namanya teori pembenaran negara ya, minimal tadi teman-teman sudah tahu ada yang namanya teori teokrasi ya, kemudian ada yang namanya teori kekuasaan, kemudian secara yuridis ya, secara yuridis pembenaran adanya negara itu minimal tadi ya kita mengenal yang namanya ya perjanjian pacta sunt servanda, perjanjian dua pihak yang dihormati. Kemudian juga kita melihat secara yuridis juga ya teori pembenaran adanya negara karena adanya hak milik ya, kepemilikan tanah ya, yang kemudian hak itu ya dalam bentuk sertifikat ya kepemilikan dan dibagi-bagikan kepada ya orang yang ada di atas tanah tersebut, sehingga melahirkan teori feodal dan juga pada apa namanya perkembangannya di sini menjadi pencetus nanti ya adanya sistem perbudakan, feodalisme, patrimonialisme ya, itu ya teman-teman ya. Berikutnya ada yang namanya teori ya perjanjian kemasyarakatan ya sebagai ya apa namanya teori yang menjelaskan tentang alasan pembenaran atau justifikasi suatu negara ya. Saya kira itu ya untuk teori pembenaran justifikasi suatu negara. Nah, berikutnya yang terakhir ya. Ini yang harus bisa kita jawab tentang tujuan negara ya, tujuan negara ya. Tujuan negara ini ya
kalau kita ditanya apa sih hakikat dari tujuan negara ya, nah, maka di sini teman-teman ya, secara ilmu negara ya harus bisa menjawabnya ya. Minimal kita jawab dulu ya, di dalam menjawab hakikat dari tujuan negara kita harus tahu ya histori ya, sejarah ya atau perkembangan tujuan bernegara ya. Nah, yang pertama ya, di dalam sejarah kita mengenal ya teori kenegaraan kelompok pertama ya yang disebut dengan teori diktatorisme ya, disebut juga Marxstadt ya. Nah, tujuannya apa Marxstadt ini? Tujuan negara dari teori Marxstadt ini apa ya? Bahwa ya tujuan negara ialah ya memperoleh atau mencapai atau mempertahankan kekuasaan orang atau kelompok yang berkuasa ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena Marxstadt ini secara ya eksplisit ya di dalam Undang-Undang 45 ya itu dinyatakan ya bahwa Indonesia bukan negara Marxstadt. Tapi memang adanya di penjelasan ya. Dulu ada di penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita ataupun sudah dihapus. Walaupun sudah dihapus ya tentunya di dalam batang tubuhnya ya kalau kita perhatikan juga ya isinya tidak lain ya adalah ya menjelaskan bahwa Indonesia ini adalah negara Rechtsstaat ya, negara hukum ya. Artinya di sini penting sekali ya, jangan sampai ya secara yuridis kita mengakui Rechtsstaat tapi nanti secara praktek adalah Marxstadt. Nah, ini yang perlu sama-sama kita koreksi bersama ya semua pihak ya. Bagaimana ya cita-cita luhur negara ini sebagai negara hukum ya Rechtsstaat bisa sama-sama kita jalankan ya. Yang kedua ya secara ini sejarah yang pertama kali ya menganggap tujuan negara itu adalah sebagai kekuasaan. Marxstadt tentunya melahirkan nanti ya kediktatoran ya, melahirkan absolutisme, kediktatoran ya, melahirkan tirani ya, melahirkan ketidakadilan terhadap rakyat yang lemah tentunya ya. Nah, kemudian berkembang teori kedua yang ini juga sebagai pandangan sejarah atau historis dari tujuan bernegara. Salah satunya mengatakan bahwa ya tujuan negara adalah mengutamakan kemakmuran negara. Ya, jadi harus diperhatikan di sini ya. Yang makmur itu siapa? Negaranya ya. Yang makmur itu negaranya. Makanya di dalam sistem ini nanti akan melahirkan ya sistem etatisme ini ya berpakal pada bahwa yang penting adalah negara ya. Yang penting adalah negara ya. Akibatnya apa? Nanti negaranya makmur, maju ya, punya ya berbagai macam sarana ya, punya roket ya, punya mungkin pasukan ya, gedung-gedung yang besar ya. Tapi rakyatnya ternyata terbelakang ya, belangsak rakyatnya gitu. Negaranya aja yang maju. Nah, ini tipe-tipe negara etatisme ya yang jangan sampai negara kita juga terjerumus masuk ke dalam tipe negara seperti ini ya. Karena di sini dikatakan bahwa tipe negara seperti ini bukan alat untuk mencapai kemakmuran rakyat ya, tapi memakmurkan negara. Nah, tentunya ini secara sejarah kita melihat ada negara-negara seperti ini, bahkan mungkin sampai sekarang ya, sampai sekarang juga ada ya. Ini melahirkan tipe-tipe negara yang bersifat etatisme ini ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, perkembangan sejarah dari tujuan bernegara juga kita mencatat ya adanya ya negara yang bersifat liberal ya atau negara hukum juga tapi bernegara bertipe hukum formil ya. Jadi ini dikatakan sebagai mengutamakan ya tujuan negara adalah mengutamakan kemakmuran orang per orang atau individu. Maka ini yang dijamin di sini adalah kebebasan sepenuhnya ya, liberté ya, liberal atau melahirkan demokrasi liberal ya, tujuannya adalah mencapai kemakmuran. Nah, tapi karena mencapai kemakmuran individu ya sehingga ekses akibat daripada teori ini ya, teori yang menyatakan tujuan negara seperti ini nanti kita lihat juga akhirnya ya tidak diperhatikannya orang-orang yang tidak mampu ya. Jadi baik teori yang pertama maupun kedua ya ini eksesnya ya, ekses negatifnya harus kita perhatikan. Teori
teori pertama ini ekses negatifnya adalah lahirnya kediktatoran, ya, tirani, ya, yang cenderung mengabaikan hak asasi manusia, ya. Teori kedua juga sama, ya, karena di sini negara mungkin maju, ya, tercapai, ya kan, kemakmuran dalam hal negara, tapi ya rakyatnya kemungkinan ya tidak terperhatikan ya karena fokus mengutamakan untuk negara ya. Teori yang ketiga ya, karena di sini bersifat individualistis ya sehingga tidak ada jaminan ya kemakmuran terhadap orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang tidak mampu ya, yang terbelakang, yang termarginalisasi istilahnya gitu ya, tidak diperhatikan. Nah, seharusnya ya idealnya tipe yang keempat inilah yang merupakan puncak gitu ya dari berbagai ya sejarah ya peradaban tujuan bernegara ini yang dapat ya kita perjuangkan, dan ini Indonesia seharusnya ya secara normatif ya di dalam Undang-Undang Dasar ya 45 ya ataupun Pancasila kita mengenal yang namanya tipe negara kemakmuran ya, kemakmuran rakyat ya kan, keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mengutamakan kemakmuran rakyat yang dicapai secara adil sebagai tujuan negara, disebut juga sebagai material social service state ya. Nah, inilah yang harus ya sama-sama kita perjuangkan ya, sama-sama kita pahamin ya sebagai tujuan bernegara. Itu ya teman-teman ya, ini penting sekali tujuan bernegara karena ini akan menjadi batu pijakan kita nanti ya di dalam kita menganalisa gitu ya jenis-jenis hukum yang terkait dengan negara, terutama hukum tata negara dan hukum administrasi negara ya, karena di situ sebagai implementasi ya penjabaran dari tujuan bernegara, kemakmuran sosial tadi ya, negara kemakmuran ya, welfare state, social welfare state yang dianut oleh Indonesia itu akan dijabarkan nanti dalam bentuk tata hukumnya. Salah satunya adalah hukum tata negara ya, bagaimana ya peranan dari eksekutif ya, legislatif ya, kemudian juga yudikatif ya di dalam menjamin ya pemenuhan tujuan negara. Itu yang akan menjadi bahasan kita ya di dalam hukum tata negara. Begitu juga di dalam hukum administrasi negara ya, bagaimana para ya pejabat ya di dalam melaksanakan kewenangannya ya harus selalu dikaitkan dengan tujuan bernegara, bahwa yang dipentingkan dalam hal ini adalah negara, itu adalah kemakmuran untuk seluruh rakyat ya. Ya teman-teman ya. Nah, berikutnya terakhir ya, bagaimana sih terjadinya suatu negara? Tadi kan kita udah bahas ya di pertemuan kedua tentang unsur-unsur suatu negara. Nah, sekarang kita flashback lagi ya. Kita akan melihat bagaimana ya berkembangnya teori-teori ya munculnya suatu negara. Ya, jadi kalau kita melihat secara secara sosiologis ya negara, maka salah satunya kita akan pelajari yang namanya tahap-tahap terjadinya negara. Nah, ini minimal ya teman-teman pahamin ada 2 tahap ya. Pertama adalah tahap primer ya. Tahap primer ya. Tahap primer ini dapat saya katakan sebagai tahap sosiologis ya. Tahap sosiologis ya. Kemudian yang kedua adalah tahap sekunder ya. Nah, tahap sekunder ini dapat saya katakan sebagai tahap yuridis ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Tahap primer ini ya dihubungkan dengan sejarah ya, teori kenegaraan ya, dan juga pemikiran teoritis logis. Maksudnya apa? Pada tahap primer atau tahap yang pertama ini ya, orang-orang yang mempunyai kesamaan nasib ya membentuk suatu kelompok ya, genon sensaf ya, genon sensaf atau kelompok yang dipimpin oleh orang yang terkemuka di antara yang sama, primus inter pares. Jadi secara sosiologis ya tahap primer ini ya kan membentuk adanya kelompok ya yang diawali adanya kesamaan nasib, budaya, kepentingan ya. Kemudian kelompok ini mengadakan
ya, kepemilikan bersama. Timbul yang namanya kekayaan bersama, baik berupa tanah, ya, benda atau kekayaan lainnya. Kemudian adanya pewarisan dan penarikan garis keturunan, ya, silsilah, sehingga tampillah aspek baru yaitu kekayaan, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak akan ada pengelompokan atau negara tanpa adanya kekayaan, ya. Bahkan berbagai perebutan kekuasaan yang berpangkal pada masalah kekayaan ini, ya, perebutan tanah, ya, perebutan uang gitu, ya, kas, ya, harta negara, ya, pewarisan juga, ya, karena adanya, ya, pembentukan aspek kekayaan. Nah, tahap selanjutnya, ya, tahap primer ini, ya, disebut juga sebagai tahap selanjutnya ialah tahap di mana aspek material tidak menjadi ukuran. Nah, di sini ketika, ya, pengelompokan ini tidak lagi hanya mementingkan masalah kekayaan, ya, masalah tanah, masalah sumber daya alam, ya, masalah kas negara, ya, tapi tahap yang sangat krusial ini, ya, selain aspek material, ya, sudah meningkat kepada hal-hal yang lebih ideal, ya, atau aspek ideal, ya, aspek ideologi, ya, seperti kebangsaan, ya. Nah, barulah pada tahap ini, ya, muncul yang namanya state, ya. Jadi kalau baru ngumpul satu kelompok tapi kemudian hanya, ya, baru terkait masalah, ya, material saja, ya, material itu misalnya masalah ekonomi, ya, hanya masalah kekuatan, ya, kekuasaan, ya, itu sebenarnya belum masuk ke dalam tahap negara secara primer, ya, tapi baru masuk ke dalam, belum dapat dikatakan sebagai state, ya, tapi masih tahap pembentukan ke arah negara secara primer, secara primer. Nah, kalau dia sudah mementingkan aspek ideal, ya, di ideologi atau kebangsaan, baru dia di tahap sebagai state, ya, itu disebut sebagai tahap primer. Nanti teman-teman harus bisa jawab ini, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang disebut dengan tahap sekunder. Ya. Dari tahap sekunder ini, ya, yaitu, ya, di mana negara, ya, dilihat dari lingkungan negara-negara lainnya, sehingga di sini masalah utamanya ialah masalah pengakuan. Jadi tahap sekunder ini adalah tahap pengakuan, ya, tahap pengakuan, ya, pengakuan secara de jure maupun secara de facto, ya, dari negara lain, ya, yang perlu pernyataan atau proklamasi dari negara yang baru. Jadi tahap sekundernya adalah tahap pengakuan, ya. Saya kira itu, ya. Nah, ini mungkin terakhir sekali sebelum kita tutup, ya, yaitu yang perlu teman-teman pahami, yaitu tipe utama negara berdasarkan sejarah kenegaraan, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, sejarah kenegaraan, ya, kita minimal mengenal ada 5 tipe ini, ya. Pertama kali tipe negara timur kuno, ya, Alt Orientalise Staaten, ya, yaitu negara yang teokrasi dan absolut, ya. Yang kedua, tipe negara Yunani kuno, ya. Di sini juga sudah ada demokrasi langsung. Kemudian berkembang lagi tipe negara Romawi kuno, juga berciri khas absolut, ya, karena adanya raja-raja. Tapi di sini sudah ada kodifikasi hukum, ya, yang kita kenal misalnya kemarin adalah Corpus, ya, Corpus Ius Civilis, ya, Corpus Ius Civilis yang dibuat di zaman Romawi kuno oleh Kaisar Justinianus, sehingga disebut Corpus Ius Civilis Justinianus, ya kan? Nah, itu ciri khas dari tipe-tipe negara di zaman negara Romawi kuno. Jadi sangat terkait dengan adanya kodifikasi hukum. Yang ini kan kemudian berkembang ataupun mempengaruhi sistem hukum termasuk di Indonesia, ya, menghasilkan sistem hukum civil law, ya. Nah, kemudian tipe negara yang keempat atau tipe negara di abad pertengahan, yaitu tipe negara teokratis juga, ya, sama dengan di tipe pertama ini, tapi di sini feodal, ya, dan juga sudah ada dasar dualisme dalam bernegara. Walaupun dia teokratis, ya, di sini ada unsur keagamaannya, ya,
tapi juga di sini dicampur juga dengan sistem feodal ya, artinya juga ada raja-raja di sini dan juga ada sistem dualisme dalam negara. Jadi sudah ada ya, mungkin sudah ada parlemen ya, sudah ada apa unsur-unsur apa namanya negara, unsur-unsur apa namanya yudikatif di situ ya. Nah, tipe yang terakhir sekali kita lihat ya, yang merupakan puncak perkembangan dari tipe-tipe negara, yaitu disebut dengan tipe negara kedaulatan rakyat ya. Jadi di sini adalah tipe negara modern ya, atau disebut sebagai republik ya, republik di mana rakyat dianggap diberikan kedaulatan dan menimbulkan pemerintahan oleh rakyat atau republik ya. Di sini juga sudah ada demokrasi, ciri khasnya adalah adanya demokrasi dengan adanya sistem dan lembaga perwakilan ya. Nah, khusus mengenai jadi intinya apa? Intinya adalah inilah tipe negara yang mungkin sekarang menjadi puncak gitu ya dari teori bernegara ya, adalah bahwa kekuasaan tertinggi itu bersumber dari rakyat ya, harus menimbulkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat atau demokrasi. Jadi demokrasi ini adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat ya. Dan pemerintahan ini harus menjalankan kehendaknya dalam bentuk hukum ya. Jadi bukan lagi dalam bentuk pemaksaan atau kekuatan, tapi harus dalam bentuk hukum tertulis yang disetujui ya oleh rakyat atau menggunakan teori konsensus. Itu ya teman-teman ya. Nah, inilah ciri khas dari negara modern. Ciri khas utamanya yaitu kedaulatan rakyat, ya, perwakilan dan adanya demokrasi. Ya, ciri utama ini kemudian mendapatkan berbagai variasi. Nah, kita lihat ya, istilahnya sama demokrasi, tapi nanti pada prakteknya ya kita dapati ya bermacam-macam ya. Misalnya ada demokrasi Barat liberal ya, yang pada kenyataannya akan melahirkan kapitalisme ya, di mana berkuasanya golongan para pemilik kapital, para pemilik modal ya, sehingga mengesampingkan ya kan hak-hak orang, individu-individu masyarakat yang terbelakang. Demokrasi timur ya juga kita lihat, atau demokrasi proletar ya, yang berdasarkan tadi ya teorinya etatisme ya, juga akan melahirkan ya negara-negara sosialis ya, negara sosialis ya, demokrasi yang berciri khas sosialis ya, memang melahirkan negara-negara yang maju dan berkuasa, tapi ya lagi-lagi ya rakyat ya, hak asasi ya, kebebasan individu menjadi sangat minim sekali ya, menjadi sangat tertindas gitu ya. Nah, di zaman ada lagi yang namanya demokrasi tengah ya, atau Nazi. Nah, ini juga ya jenis demokrasi yang kemudian ketika kita lihat ya akan menghasilkan sebuah paham fasisme ya, fasis ya. Artinya di sini ya juga pada prakteknya melahirkan kediktatoran ya, karena kekuasaan hanya diberikan kepada satu orang ya. Jadi namanya demokrasi ya, tapi demokrasinya ini ya akhirnya mengarah ke diktatoran ya, karena dia menyerahkan urusan rakyat ya, sumber kewenangannya hanya pada satu orang. Itu ya teman-teman ya. Terakhir, demokrasi sederhana atau yang lainnya masih banyak ciri-cirinya ya. Nah, terakhir sekali ini ya bentuk negara, ini mungkin teman-teman yang harus nanti bisa jawab ya. Ada banyak sekali, ada monarki, ya, aristokrasi, ya, demokrasi, ya, kemudian juga ada diktator, ada oklorasi, ya, plutokrasi, mobrokrasi. Nah, ini silakan nanti teman-teman cari ya definisi-definisi ini, bentuk-bentuknya ya dari suatu negara ya, dari mulai bentuk-bentuk klasik ya. Kemudian juga dapat dipelajari bagaimana strukturnya ya. Bagaimana bentuk-bentuk kemerosotannya ya. Nah, itu mungkin PR ya. PR untuk pertemuan berikutnya ya, silakan teman-teman catat ya apa yang ya dimaksud dengan ini ya, monarki ya, aristokrasi ya, demokrasi ya, kemudian diktator, oklorasi, plutokrasi, dan mobokrasi ya. Nah, ini apa yang dimaksud ya, kemudian bentuk-bentuk kemerosotannya seperti apa, atau kebaikannya seperti apa ya. Saya kira itu ya. Baik, saya kira itu. Kemudian terakhir sekali ini ya, yang namanya republik ya, struktur organisasi republik. Jadi macam-macam ya yang perlu teman-teman catat. Ada republik dengan sistem parlementer ya, atau republik sistem parlemen. Kemudian republik dengan sistem pengawasan langsung oleh rakyat atau republik referendum. Ini misalnya ada di Swiss ya.
republik dengan sistem check and balance dan presidensial ini ada di Amerika ya. Jadi di sini bahwa ya untuk stat form ya jenis-jenis negara dikaitkan dengan bentuk pemerintahan ya atau bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan pembahasan bentuk negara dimaksudkan dalam pembahasannya negara dalam strukturnya. Padahal mengenai bentuk negara saja pada hakikatnya adalah negara dalam satu kebulatan. Jadi kalau kita bicara tentang bentuk negara, ya memang selalu dikaitkan dengan bentuk pemerintahannya ya. Padahal juga tidak hanya bentuk pemerintahan, tapi juga harusnya dikaitkan juga dengan pembahasan kaitannya dengan struktur-struktur ya dan dari bentuk suatu negara di mana kita kan ilmu negara ini memandang negara sebagai suatu kebulatan ya. Baik itu ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Sudah di akhir slide ya. Ini saya kira sudah cukup banyak ya yang bisa saya sampaikan. Intinya mulai dari tadi hakikat negara ya, kemudian tujuan negara ya, kemudian proses terjadinya negara ya, macam-macam bentuk-bentuk tipe negara ya sudah banyak sekali ya. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa nanti ya tugasnya ya. Nah, ini yang memperhatikan ya. Nah, tadi apa tugasnya? Nah, coba definisikan tadi ya, mulai dari bentuk-bentuk negara yang namanya oklorasi ya, mobokrasi ya kan autokrasi ya, kemudian apalagi tadi monarki ya. Nanti teman-teman nanti jelaskan ya. Baik. Saya kira cukup ya. Ini ada berapa orang semuanya. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 orang ya, 12 sama saya ya. Kita print screen dulu ya. Mana print screen? Oke. Baik, terima kasih. Silakan untuk teman-teman yang ada keperluan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, saya ucapkan. Sampai jumpa ya untuk pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Terima kasih.